MAH merupakan penyakit yang sudah sering kita dengar di kalangan masyarakat perkotaan. Bahkan tidak sedikit orang yang mengalaminya. Tingginya aktivitas dan semakin berkurangnya waktu untuk menjaga pola makan dan hidup yang sehat menjadi salah satu penyebab utama penyakit ini. Berbagai mitos pun berkembang di masyarakat dan cukup mengakar. Seperti sering telat makan bisa sebabkan MAH, atau jika kita makan makanan yang pedas dan minum kopi dapat sebabkan penyakit MAH kita kambuh. Serta larangan untuk tidak makan jeruk nipis yang asam karena akan menambah perih dan sakit bagi penderita MAH. Mitos atau faktakah hal-hal tersebut? Mari kita simak beberapa informasi-informasi yang bermanfaat berikut ini dalam segmen Fakta atau Mitos MAH versi on the spot. MAH sebenarnya adalah peradangan pada dinding bagian dalam lambung. Peradangan inilah yang disebabkan oleh hilangnya lapisan pelindung dinding lambung, sehingga asam lambung mengenai dinding lambung dan menyebabkan pendarahan. Sebab-sebab MAH yang umum adalah infeksi bakteri atau konsumsi painkiller, misalnya ibuprofen dan aspirin dalam jumlah yang banyak. Lalu apakah gara-gara telat makan bisa sebabkan MAH? Hal ini bisa dikatakan sebagai fakta. Namun tidak ditemukan fakta secara jelas bahwa sering telat makan menyebabkan MAH. Nyeri di bagian perut akibat MAH akan terasa lebih sakit saat perut kosong. Atau seperti seseorang yang sudah menderita MAH sejak dulu akibat infeksi atau pengaruh obat-obatan. Namun baru terasa sakit ketika ia melewatkan makan tanpa sengaja. Bagi para pencinta pedas, pasti setuju bahwa makanan dengan cita rasa ini dapat menambah rasa lezat dan mengundang selera. Apalagi makanan pedas mampu memberikan Anda sensasi tubuh berkeringat serta mata yang langsung segar begitu Anda mengkonsumsinya. Sebagai pencinta pedas, pasti Anda pernah mendengar kepercayaan yang menyebutkan bahwa mengkonsumsi makanan pedas dapat sebabkan resiko MAH di lambung Anda. Juga ada yang menyebutkan bahwa makanan pedas akan mengiritasi lambung sehingga mempercepat munculnya penyakit MAH. Benarkah demikian? Walaupun Anda adalah pencinta makanan pedas, hal ini adalah fakta dan benar adanya. Dikutip dari jurnal NutriFood Research Center, sebuah bukti ilmiah menemukan bahwa capsaicin yang ada dalam cabai memang dapat memicu pengeluaran asam lambung berlebihan dan melukai dinding lambung jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, dan bisa menyebabkan nyeri pada mereka yang memang sudah menderita MAH. Selain itu, hindari pula makanan yang banyak mengandung cuka dan merica. Selain makanan pedas, kopi juga menjadi salah satu penyebab sakit MAH. Bagi Anda yang juga adalah pencinta kopi, nampaknya harus cukup bersedih mendengar hal ini, karena hal ini benar adanya. Kita tidak bisa mengabaikan bahwa kopi adalah minuman asam yang dapat mengiritasi lambung. Mengkonsumsi kopi terlalu banyak bisa menyebabkan asam lambung menjadi naik. Bagi beberapa orang, terutama yang sensitif terhadap kafein, hanya satu cangkir kopi saja bisa langsung memicu gejala asam lambung. Oleh karena itu, asupan kopi dapat meningkatkan produksi asam lambung yang pada akhirnya bisa memperburuk rasa sakit yang terkait dengan sakit MAH. Jadi bagi Anda yang memiliki penyakit MAH, sebaiknya batasi minum-minuman yang mengandung kafein, seperti kopi ataupun teh, dan juga minuman yang beralkohol dan yang bersoda. Meskipun terasa asam, air jeruk nipis ini ternyata sama sekali tidak membuat lambung perih. Jadi anggapan di masyarakat yang mengatakan bahwa jeruk nipis dapat membuat MAH kambuh dan perut perih adalah mitos. Selain menyegarkan, jeruk nipis juga mengandung khasiat yang luar biasa. Walaupun rasanya yang tajam dan asam, tetapi rasa asam dari buah ini bersifat basa di dalam lambung dan justru akan membantu menetralisir asam lambung. Jadi sama sekali tidak menyebabkan MAH kambuh. Rasa asam dari jeruk nipis berbeda dengan rasa asam buatan yang menyebabkan sakit perut, terutama jika diminum dalam keadaan perut kosong. Dengan sifat dasarnya yang basah, jeruk nipis dapat membantu penyeimbangan pH di dalam sistem kekebalan tubuh. Bukan itu saja, jeruk nipis juga mengaktifkan liver dalam proses detoksifikasi atau pembuangan racun dalam tubuh.
Apabila Anda tidak memiliki jeruk nipis, Anda dapat menggantinya dengan jeruk lemon. Lemon juga memiliki sifat yang positif untuk lambung. Jadi pada saat air dari jeruk lemon yang berwarna kuning itu masuk ke dalam tubuh kita, air ini tidak akan menjadi asam di dalamnya. Justru air lemon ini akan berubah menjadi alkali, di mana dapat membantu menyeimbangkan kelebihan asam atau ketidakseimbangan di dalam lambung. Bahkan orang zaman dahulu menggunakan jeruk nipis atau jeruk lemon untuk mengobati sakit di lambungnya. Untuk membuat ramuan anti mah ini, 1 butir lemon diperas atau 1 buah jeruk nipis yang diperas, lalu air dari perasannya dicampur dengan sedikit air putih dan langsung diminum sebelum makan. Jadi, sebaiknya setelah meminum jeruk lemon sebagai obat, sebaiknya penderita mah mengkonsumsi makanan tak lama sesudahnya. Ada beberapa penderita yang mengeluhkan mahnya kambuh setelah minum susu, sementara ada yang tidak merasakan apa-apa. Ada pendapat yang mengatakan bahwa susu tinggi lemak maupun tinggi kalsium akan membuat penyakit mah kambuh. Namun sebenarnya hal ini masih menjadi perdebatan. Penderita mah boleh minum susu apa saja, namun sebelum mengkonsumsi susu segar atau susu bubuk, sebaiknya minum air putih terlebih dahulu. Tetapi sebenarnya yang baik adalah jika Anda mengkonsumsi susu kedelai. Beberapa peneliti akan lebih menganjurkan jika Anda mengkonsumsi susu kedelai, karena susu kedelai mengandung tinggi isoflavon sangat baik untuk penderita mah. Peneliti Jepang bernama Nagata mengungkapkan bahwa salah satu fungsi isoflavon bagi tubuh adalah mengurangi gejala mah. Isoflavon dalam kadar tinggi dapat memperbaiki lapisan lambung yang sedang mengalami iritasi, sehingga fungsi lapisan lambung dapat kembali membaik dan sistem imun pada lambung pun akan meningkat. Penderita mah tidak boleh berpuasa. Anggapan ini sering disalahartikan oleh sebagian besar masyarakat. Bahwa faktanya tidak semua gangguan mah menjadi halangan untuk berpuasa. Ini tergantung jenis dan parahnya penyakit mah tersebut. Terdapat 2 jenis penyakit mah, yaitu mah fungsional dan mah organik. Pada mah organik terjadi kelainan anatomis seperti luka pada lambung atau usus 12 jari. Sedangkan pada mah fungsional, lambung dan usus 12 jari masih dalam keadaan normal, hanya saja fungsinya agak terganggu. Mah fungsional ini berhubungan erat dengan faktor psikis, dan dengan berpuasa dapat menyembuhkan penyakit mah fungsional ini. Karena cara penyembuhan awal yang paling baik untuk penderita mah ini adalah keteraturan makan. Selain itu, mengkonsumsi makanan dan minuman yang bisa merusak lambung, serta aktivitas merokok dapat dikurangi selama berpuasa. Tak hanya itu saja, dengan berpuasa yang benar, berbagai manfaat dapat diperoleh, seperti awet muda, tubuh bugar, penurunan kadar kolesterol darah, dan sebagainya. Banyak yang tidak menyangka bahwa faktor yang satu ini dapat memicu sakit mah. Ya, memang benar, stres merupakan salah satu penyebab sakit mah. Saat kita berpikir, maka lambung memproduksi asam lambung. Akan tetapi ketika asam lambung diproduksi secara berlebihan atau sangat asam, sampai di mana barrier tidak sanggup untuk menahannya, maka yang terjadi adalah sakit pada area lambung atau mah. Para ahli juga menemukan bahwa stres dapat merangsang area tertentu pada otak yang meningkatkan sensitivitas terhadap nyeri, termasuk nyeri lambung dan ulu hati. Jadi, meskipun asam lambung tidak begitu meningkat, namun bagi orang yang sedang mengalami stres, hal ini akan terasa lebih sakit. Mungkin sebagian dari kita berpikir bahwa stres memang sulit untuk dihindari, namun sebenarnya stres itu bisa dikendalikan. Lakukanlah olahraga atau kegiatan-kegiatan yang menyenangkan seperti hobi dapat membantu meringankan beban pikiran dan mengurangi stres. Pemirsa, itulah fakta atau mitos mah versi on the spot. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Apalagi bagi Anda yang memiliki penyakit mah. Ingat, jaga pola hidup sehat, rutin berolahraga, dan usahakan untuk tidak terlambat makan.